Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pertiwi dengan nomor NPM 251751049 akan menjelaskan tentang materi teknik sidang. Apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan sesuatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, sidang adalah forum resmi organisasi digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan. Lalu, musyawarah besar. Musyawarah besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Lalu setelah itu kita masuk ke alur persidangan. Nah, alur persidangan itu ada pengesahan tata tertib sidang, ada pemilihan pimpinan sidang, ada evaluasi kinerja kepengurusan, ada sidang komisi, ada sidang pleno, dan pemilihan ketua, wakil ketua. Nah, kalau sidang komisi itu membahas secara teknis dan kecil, sedangkan sidang pleno itu menyatukan dan keputusan mengoreksi. Lalu di sini kita akan membahas GBHPOK, AD dan ART, dan Juknis. Nah, AD dan ART itu, AD itu adalah anggaran dasar atau dasarnya seperti UUD, Undang-Undang Dasar. Lalu ART itu adalah mekanismenya. Jadi AD itu dia dasarnya, ART itu dia mekanismenya. Lalu kita ke GBHPKO. Nah, itu dia menurut garis besar atau kerangka dasar dari sebuah organisasi. Kalau Juknis itu maksud umum, Juknis itu teknisnya. Selanjutnya kita ada unsur-unsur persidangan. Nah, unsur-unsur persidangan itu ada yang pertama peserta sidang, yang kedua ada pimpinan sidang, yang ketiga ada materi persidangan, yang keempat ada ruangan sidang, yang kelima ada perlengkapan sidang, yang keenam ada tata tertib. Lalu kita masuk ke hak dan kewajiban peserta sidang. Yang pertama itu ada peserta penuh, pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Hak peserta penuh itu hak bicara, hak suara, hak memilih, hak dipilih. Lalu peserta meninjau. Lalu yang kedua ada peserta peninjau, orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Lalu hak peserta peninjau itu adalah hak bicara. Nah, kewajibannya itu menaati tata tertib persidangan, menjaga ketenangan persidangan. Lalu ada pimpinan sidang, yaitu ada pimpinan sidang 1, 2, dan 3. Yang satu itu memimpin penuh jalannya persidangan, yang kedua membantu pimpinan sidang 1 mencatat instruksi, yang ketiga adalah notulensi hasil dari persidangan. Jadi yang kedua itu dia membantu pimpinan sidang pertama untuk mencatat apa saja sih yang diinstruksi, apa saja yang harus diubah seperti itu. Dan kalau yang pimpinan sidang ketiga itu dia notulensi hasil dari persidangan. Jadi dia ngeprint hasil sidang pada hari itu, hasilnya itu dia print lalu dicap dan ditandatangan. Pimpinan pertama, kalau dia mengetuk palu 1 kali, itu ada artinya setuju atau tidak setuju perubahan dan disepakatinya. Kalau ketuknya 2 kali, itu diskorsing atau istirahat dan juga atau pending. Lalu kalau ketuk yang ketiga kali, itu dia memulai atau menyelesaikan. Nah, selanjutnya istilah dalam persidangan. Selanjutnya ada istilah dalam persidangan, yaitu yang pertama ada instruksi, hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan dan memperbaiki jalannya forum. Lalu selanjutnya ada lobbying, metode menyelesaikan ketika forum mengalami kebuntuan. Lalu ada pending, memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Lalu ada voting, digunakan untuk musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Terakhir yaitu ada skorsing, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu.
Lalu ada catatan penting nih, kalau untuk skorsing itu dia nggak boleh lebih dari 1 jam. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang membangun pola pikir mahasiswa, pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Ini dari materinya Kak Putra. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini pengalaman dan riwayat organisasinya Kak Putra. Nah, Kak Putra itu sebagai Ketua Umum Himakom Unila 2025 sampai 2026. Lalu menjadi anggota bidang kaderisasi Himakom dari tahun 2024 sampai 2025, menjadi staf ahli Komisi Advokasi DPMU KBM Unila 2024 sampai 2025, lalu menjadi anggota bidang Kominfo Forma PMPAP FMIPA 2025 sampai 2024 sampai 2025, lalu menjadi panitia PKKMB Universitas Fakultas Jurusan 2024, panitia studi lapangan ilmu komputer 2025, dan dulu menjadi delegasi peserta LKMN TM Nasional 2025. Lalu, apa tujuan kamu kesini? Tujuan saya adalah agar bisa memperdalam bagaimana sih cara membuat programnya, websitenya, dan pasti banyak juga kan ilmu komputer ini ke lapangan kerja yang berbagai macam ya. Selanjutnya ada perbedaan siswa versus mahasiswa. Di sini banyak banget aspeknya. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Kalau mahasiswa itu perguruan tinggi, universitas, atau politeknik. Sedangkan siswa itu sekolah SD sampai SMA atau SMK. Lalu aspek kemandiriannya, mahasiswa itu mandiri, mengatur waktu, dan belajar sendiri. Kalau siswa masih dibimbing guru. Lalu cara belajarnya, kalau mahasiswa diskusi, riset, project based, analitis. Sedangkan siswa menghafal, mengikuti kurikulum. Lalu aspek di perannya yaitu lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan, sedangkan siswa ruang keputusan terbatas. Lalu pengembangan dirinya banyak. Kalau mahasiswa aktif organisasi, magang, portofolio, sedangkan siswa hanya fokus pembelajaran dasar. Lalu aspek persiapan kerjanya, kalau mahasiswa mulai membangun karir dan pengalaman, sedangkan siswa tahap eksplorasi minat. Lalu kita ke realita pendidikan masa kini. Nah, di sini udah banyak banget nih berita-beritanya kalau lulusan S1 tuh nganggur, itu salah siapa. Lalu lulusan ilmu komputer sulit dapat pekerjaan karena kan saat ini banyak banget penggunaan AI seperti itu. Juga realita pendidikan masa kini juga tergantung dengan kondisi di pendidikannya, dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pendidikannya. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencari lingkungan yang mensupport kamu. Lalu alasan mahasiswa tidak mau ikut organisasi karena merasa tidak punya waktu, takut mengganggu akademik, kurang paham manfaat organisasi, takut keluar dari zona nyaman, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru, takut beban tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberi uang, kurang motivasi, dan tidak punya tujuan jelas. Persyaratan magang dan kerja, yaitu banyak sekali persyaratannya, yaitu ada data diri, terus bidang pekerjaan yang diminati, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan yang lain-lainnya. Dan juga yang penting itu berpengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan. Nah, bisa kita lihat nih dari Kak Putra, karena kan Kak Putra itu udah banyak banget mengikuti organisasi-organisasi. Dia bisa ke Sumatera Barat dan Bali secara gratis. Dan juga ada alumni Ketua Umum Himakom periode 2023 sebagai penerima beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul.
Langkah saya yaitu adalah tetap ikut berorganisasi dan kita harus tetap memanajemen waktu kita sebagai mahasiswa juga dan mencari lingkungan yang support saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.